Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Al-Fatihah dulu sebelum kita baca materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu diberikan kesehatan, kita bisa mengamalkan, mempelajari ilmu ilmu ini dengan untuk kemasyarakatan, untuk diri kita, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. على هذه ولا كل نية صالح إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin lana wa liwalidina. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan studi kita. Dalam hal ini kita akan membahas tentang kritik sumber sejarah. Ini adalah materi setelah kemarin kita mengurai soal heuristik. Nah, kritik sumber sejarah ini adalah bagian dari sebuah kesadaran bahwa apa yang kita temukan di dalam sebuah dokumen, di dalam sebuah arsip yang menjadi sumber sejarah itu, yang nantinya akan mengurai sebuah narasi, sebuah cerita daripada sejarah. Namun kita harus mengkritisi sumber-sumber tersebut. Apa kritik sumber sejarah itu? Yaitu ini ketika kita menjadi seorang sejarawan atau kita membaca buku-buku sejarah, nah ini memang aspek subjektivitas itu pasti ada dan ini tak bisa lepas. Tetapi setidaknya untuk meminimalisirnya kita perlukan yang namanya dalam metode sejarah adalah kritik sumber. Kritik sumber itu adalah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas. Sumber-sumber itu dikritisi secara mendetail dan tidak bisa kita menerimanya apa adanya saja. Kita harus juga melihat detil, menafsirkan apa yang ada di dalam sumber atau dokumen tersebut. Nah, kritik sumber itu adalah suatu kegiatan analisis terhadap sumber sejarah, di mana kita telah melakukan kegiatan heuristik yang sebelumnya, yaitu kegiatan mengumpulkan sumber-sumber bukti-bukti daripada peristiwa sejarah. Nah, tujuan utama daripada kritik sumber itu adalah menyeleksi data sehingga memperoleh fakta dari sekian banyak dokumen-dokumen yang terkumpul. Itu kita tidak langsung kita terima begitu saja, kita filter, kita pilih di antara itu, kita seleksi. Disitulah kita akan menemukan fakta-fakta yang sebenarnya. Banyak sekali menguraikan juga bukan fakta, ada juga yang lainnya. Karena itu ketika kita saring, maka kita akan menemukan fakta. Itu sebetulnya tujuan utama dari kritik sumber. Nah, kritik sumber bertujuan sebetulnya juga untuk menganalisis kebenaran atau keaslian sumber berupa dokumen maupun arsip. Jadi kita bisa tahu apakah dokumen itu otentik, benar, asli atau tidak. Atau jangan-jangan itu adalah hoax, buatan. Jadi zaman dulu juga sudah ada hoax. Nah, dengan kritik sumber ini
Diharapkan kita dapat membedakan mana yang benar atau tidak, atau palsu ini tadi, hoax tadi. Kita bisa juga apa yang mungkin terjadi ketika itu, kita bisa tahu. Kemudian apa yang menjadi ragu, mustahil kira-kira kejadian itu berdasarkan dokumen tersebut, kita bisa menipunya kalau kita kaji melalui kritik sumber. Nah, di dalam kritik sumber itu ada dua klasifikasi. Ini sebetulnya pembahasannya kalau dari tema ini adalah kritik sumber dan klasifikasi sumber sejarah. Tapi karena ini kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, maka ini hanya fokus pada kritik sumber saja. Jadi kritik itu pada dasarnya ada dua, kritik ekstern luar dan kritik intern dalam. Secara garis besar, kritik ekstern itu bermakna otentisitas. Itu cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah, aspek luar daripada sumber sejarah. Sebelum sumber sejarah dapat digunakan dengan aman, ada setidaknya 5 pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, siapa yang mengatakan? Nah, maksudnya ini siapa subjek atau orang yang menuliskan sumber tersebut? Siapa? Apakah kesaksian tersebut lagi? Apakah ketika dia menuliskan di dalam sebuah naskah teks itu kemudian merubah kejadian yang dia lihat? Apa yang dimaksud sumber dengan kesaksian? Apakah kesaksiannya ini benar-benar menjadi uraian daripada maksud kejadian tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah orang yang memberikan kesaksian itu adalah seorang saksi mata, orang yang melihat langsung kejadian perkara, atau orang yang berkompeten, orang yang menguasai fakta? Yang berikutnya adalah pertanyaan, apakah saksi mengatakan fakta yang sebenarnya dan memberikan fakta yang diketahui? Ini pertanyaan-pertanyaan ini didalami setidaknya untuk melakukan verifikasi terhadap aspek luar tadi. Nah, kritik ekstern itu digunakan untuk memperoleh keabsahan tentang keaslian sumber atau otentisitas, absahan, asli atau tidak, atau ini adalah turunan daripada yang asli, kopiannya. Relevan tidaknya ini suatu sumber dengan peristiwa yang akan diangkat. Nah, kritik ekstern ini untuk juga membedakan satu tipuan atau tadi tulisan ini berupa hoax atau juga suatu misrepresentasi dari sebuah dokumen yang sejati. Jadi karena pemalsuan dokumen itu tidak hanya keseluruhan, tapi bisa juga sebagian dalam dokumen tersebut. Nah, ini bisa sering terjadi di dalam sumber sejarah yang ditemukan. Karena itu sejarawan harus cermat terhadap temuan-temuan sumber referensi tersebut. Kritik ekstern itu maksudnya digunakan juga untuk merestorasi teks. Nah, di sini adalah dengan cara mengumpulkan beberapa kopian teks yang ditemukan. Nah, di sini kemudian akan ketemulah maksud daripada tulisan itu. Karena dulu ketika, nah ini sama seperti halnya filologi, itu teks itu bukan fotokopian seperti zaman sekarang atau cetakan. Jadi ini adalah salinan. Salinan jadi banyak kan. Karena salinan ini maka sangat dimungkinkan berbeda antar naskah. Nah, ini kemudian dianalisis, dibandingkan, dan ketemulah restorasi atau perbaikan daripada teks yang sesungguhnya. Nah,
menurut Samsudin, proses pembuktian, pencarian fakta atau informasi sejarah itu harus melalui 3 tahapan. Yang pertama, menegakkan kembali, re-establish teks yang benar, atau criticism of restoration. Jadi setelah diteliti mana sumber-sumber naskah-naskah tersebut, dilihat antar teksnya, maka akan ketemu maksud daripada kemauan penulis, saksi penulis yang menulis tentang peristiwa tersebut, tentang fakta yang terjadi. Yang kedua, menetapkan di mana, kapan, dan oleh siapa dokumen itu ditulis. Criticism of origin. Jadi siapa yang nulis ini dokumen, siapa, kapan ditulisnya, jangan-jangan ditulisnya sudah 100 tahun setelahnya, jadi ini tidak otentik. Setidaknya kejadian perkara itu dituliskan ya hari besoknya atau seminggu ya, karena proses dulu laporan pejabat itu kan bisa bermacam-macam sebelum menggunakan telegram. Yang ketiga, mengklasifikasi dokumen ini menurut sistem dari kategori-kategori yang diatur sebelumnya. Nah, klasifikasi kemarin kan kita sudah belajar mana sumber-sumber itu yang primer, yang menjadi utama, dan mana yang sekunder. Ketika kita misalnya meneliti tentang 17 Agustus. 17 Agustus itu kan ada naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu yang otentik, yang primer itu ya yang hasil tulisan tangan daripada Presiden Bung Karno ya. Atau kalau versi ketiganya yang punya seyu pemilik. Tapi kalau itu proses sudah difoto kemudian dimuat di dalam sebuah tulisan, kita gunakan yang sebuah tulisan itu, maka itu menjadi sekunder, bukan primer lagi. Ini klasifikasinya harus diperhatikan. Dan berikutnya, kritik eksternal ini menguji secara fisik terhadap sumber. Apa sih yang diuji itu? Kritik eksternal ini ya jenis kertasnya. Kertasnya kertas apa? Kertas Eropa, kertas Arab, kertas lokal, ukurannya berapa kali berapa, panjang lebar tingginya, bahannya terbuat dari daun beluang, kaca, kulit, dan lain sebagainya. Tintanya, jenisnya tinta lokal apa tinta ekspor, jenis tulisannya. Nah, karena kesemua ini akan menggambarkan daripada kejadian perkara yang benar-benar terjadi di tahun itu. Kalau digambarkannya itu di tahun sesudahnya bahkan jauh melampaui, ini bisa dipastikan adalah salinan, turunan-turunan dari cerita-cerita sebelumnya. Nah, yang diuji itu ada beberapa. Yang pertama, kapan sumber itu dibuat? Waktunya kapan, tahun berapa? Kalau kita lihat dari ukuran kertasnya atau dari bahan kertasnya, itu bisa ketemu juga antara penulisan dengan bahan kertasnya. Yang kedua, di mana sumber itu dibuat? Di Jakarta, Batavia, atau di tempat lainnya. Siapa yang membuat? Nah, kalau arsip biasanya yang membuat adalah pejabat kolonial. Entah itu residen, asisten residen, gubernur jenderal, atau pejabat yang lebih rendahnya. Dari bahan apa sumber itu dibuat? Pakai kertas tadi, koran biasanya dengan kertas Eropa, atau kalau orang pribumi dengan bahan lokal ya, seperti beluang, dan lontar, dan lain sebagainya. Apakah sumber itu dalam bentuk asli? Nah, pertanyaan ini sangat penting untuk menentukan klasifikasi sumber. Jadi sumber primer tadi. Nah, jika dia itu adalah bentuk salinan, maka itu bukan sumber asli. Nah, bisa jadi karena salinan itu nanti dirubah isinya, tidak sama seperti yang aslinya. Nah, yang kedua adalah kritik intern, salah kredibilitas.
Kritik intern itu digunakan untuk meneliti keabsahan tentang kesahihan dari sumber sejarah tersebut. Jadi kredibilitas, yakni pengujian terhadap isi dari kandungan sumber. Kalau tadi yang eksternal itu lebih pada luaran, kertasnya, teknik-tekniknya, penulisannya. Nah, kalau ini isinya, teksnya kalau intern diteliti, karena gaya penulisan tangan orang itu pasti ada karakternya. Jika dia berbeda, maka bisa dipastikan bukan dia yang nulis. Menganalisis pembuktian kebenaran sebuah fakta sejarah. Ini kritik intern bisa membuktikan kebenaran sejarah tersebut, fakta sejarah. Nah, melakukan penilaian pribadi, yaitu kemampuan dan kemauan daripada saksi. Nah, saksi yang di sini maksudnya adalah sumber sejarah itu menjadi saksi untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan, yang dapat ditentukan oleh sejumlah faktor di dalam personalitas dan situasi sosial. Yang ini disebut unsur pribadi, personal equation. Ini kritik intern. Kritik intern ini adalah kebalikan dari kritik ekstern tadi. Tapi kalau ekstern tadi lebih pada aspek luar, kalau ini adalah aspek dalam. Aspek dalam itu apa? Isi dari sumber itu, kesaksian daripada teks tersebut, ceritanya. Nah, setelah fakta kesaksian ditegakkan melalui tadi kritik eksternal, nah kemudian tiba gilirannya di kritik internal, sejarawan mengadakan evaluasi terhadap kesaksian tersebut, dapat diandalkan atau tidak, dapat dipakai atau tidak. Nah, berikutnya, kritik internal itu adalah kritik yang diberikan terhadap aspek dalam sumber sejarah. Ini masalah teks kan ya. Kalau masalah teks berarti ini bicara tentang interpretif, internal, interpretive criticism of evidence, pembuktian kritik terhadap kebahasaan, hermeneutis. Jadi ini kritik kebahasaan atau tafsir daripada teks-teks tersebut. Jadi makna, simbol daripada kata, sebuah kata itu apa. Pada penafsirannya, kritik intern ini terdiri dari dua prosedur. Yang satu, analisis atas isi dokumen, dan suatu pengujian, examination positif mengenai apa yang dimaksud dari penulis. Isi dokumennya apa, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penulis ini, mau apa dia. Yang kedua, analisis keadaan-keadaan, circumstances. Nah, ini suatu pengujian yang negatif atas pernyataan-pernyataan penulis. Ada keadaan-keadaan yang menegasikan terhadap pernyataan penulis. Nah, dalam menentukan arti sebenarnya pada kesaksian, ini dapat menimbulkan suatu masalah yang serius, yaitu dalam kata tersebut mempunyai dua pengertian. Dalam pengertian yang pertama secara harfiah, literal, yang berarti menurut huruf per huruf. Artinya bukan maksud dari penulis maunya apa, tapi maksud ini mengkaji dari sisi huruf per huruf, makna dari huruf tersebut, pilihan kata daripada si penulis tersebut. Yang kedua, arti sesungguhnya, realnya. Kata literal di sini ini ditinggalkan dulu, digantikan dalam satu pengertian hiasan, metafora, yang yaitu yang mengandung arti tertentu bagi si pencipta, yang maksudnya dia menggunakan pilihan kata tersebut ini mengandung makna tertentu, tetapi bisa jadi bermakna lain bagi orang yang melihatnya, yang membacanya. Dalam hal ini, seorang sejarawan harus memiliki pemahaman retorika dan hermeneutis. Retorika, cara penyampaian, hermeneutis, ini tafsiran. Untuk mengetahui bahasa dalam mana sumber atau dokumen itu ditulis.
Sedangkan dalam mengevaluasi kesaksian seorang sejarawan dapat mengajukan sejumlah pertanyaan dalam menuntunnya terhadap suatu dokumen. Jadi disinilah dibutuhkan ilmu bantu sejarah, tafsir, hermeneutik, linguistik, ini ilmu kebahasaan. Jadi supaya kita bisa menemukan maksud daripada cerita sejarah tersebut. Nah, kesimpulannya, kalau kritik eksternal itu lebih mengkaji pada aspek luaran, dia soal teknis penulisan, soal bahannya, kertasnya, tintanya. Tapi kalau kritik intern itu lebih pada tulisannya, isinya daripada naskah tersebut atau dokumen tersebut diciptakan untuk apa. Nah, inilah pentingnya dalam pengujian sumber ketika kita tadi melakukan pengumpulan data-data yang disebut heuristik tadi, kemudian dijadikan satu tadi. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.